Oke, selamat malam Mas Berkat Eli dan Mbak Penny. Halo Mas. Oke, Alam. pada kesempatan ini kita mau untuk discuss ya terkait dari sistem pelayanan desa ya, yang Iya. dimana pelayanan desa ini yang dipilih oleh kelompok saya, Muhammad Fikri dan Muhammad Iqbal. Nah, kami punya beberapa pertanyaan nih Mas, untuk terkait yang sistem di desa ini, kebutuhan yang dirancang, lalu proses dan kebijakannya. Nah, yang pertama nih Mas, pertanyaan dari saya dan Mbak Beni, jenis surat apa saja sih yang harus tersedia pada versi awal dari pelayanan desa sila desa ini? Mbak Beni, Kak Penny gimana? Mau jawab atau gimana? Sambil saya buka sheet um, dari beberapa dokumen. Kak Oke, Penny yang mau jawab. Oke. oke, oke, dari aku dulu boleh. Jadi Mas, untuk jenis surat yang ada di aplikasi Sila Desa ini, sebenarnya tuh ini tergantung dari prioritas surat yang sering diajukan atau kebutuhan masyarakat setempat sih Mas. Jadi suratnya nanti bisa meliputi surat keterangan domisili atau SKTM, terus surat pengantar ataupun surat keterangan kematian. Atau mungkin nanti juga bisa menyesuaikan sesuai dengan kebutuhan masyarakat begitu, Mas. Oke Mbak, terima kasih ya atas jawabannya. Pak, saya juga ada pertanyaan lanjut tadi Mbak. Nah, bagaimana sih mekanisme persetujuan dan tantangan kepala desa yang diinginkan Mbak di sistem dari pelayanan desa ini, desa ini? Kalau untuk TTD itu sendiri kita nanti menggunakan itu Mas, TTD elektronik. Eh, Jadi untuk jadi gini, untuk tahap awal itu nanti mungkin kepala desa bisa melakukan persetujuan ya. Jadi melakukan persetujuan dulu secara digital melalui sistem. Terus nanti ke depannya itu juga ada wacana untuk diadakan tanda tangan elektronik. Jadi nanti biar memudahkan untuk kepala desa memverifikasi dokumen yang diajukan gitu. Oh, oke Mbak. Jadi, jadi dari yang dibutuhkan tanda tangan elektronik tersebut, ada batasan jumlah ini nggak sih Pak? Kayak perlu direvisi beberapa kali gitu oleh proses verifikasinya. Gimana Mas? Ya, jadi kan dari yang tadi Mbak Penny bilang ya, kan ada bakal ada persetujuan dan tanda tangan digital nih, kepala desa dan petugas yang di desa tersebut ya. Nah, kalau kalau jika di dokumen atau data permohonannya tidak sesuai saat proses verifikasi, Mbak, seperti apa, Mbak? Kalau tidak sesuai, ini mungkin nanti dari Mas Eli ya yang bisa Boleh, menjelaskan. boleh. Silakan Mas. Jadi gini, Mas, ya sorry, siapa Mas Fikri ya? Kalau untuk ketidaksesuaian, kan itu pasti nanti butuh revisi. Tapi kan sebelumnya harus ada namanya persetujuan dulu, approval dulu. Itu kan sama aja kayak seperti kalau kita di tempat manapun, di baik di e-governance ke layanan publik pemerintah, biasanya kan ketika misalnya tidak ada kesalahan, contohnya kesalahan apa dulu nih, misalnya nama ya, atau kesalahan apa dulu nih Mas, biar saya bisa jelaskan lebih baik. Apa kesalahan suratnya, atau perikop suratnya, atau mungkin em, dokumennya, bagaimana? Oke, Karena mungkin ini jawabannya akan berbeda. oke, Mas. Kalau Hmm. dari yang tadi Mas kata disebutkan, dari mungkin dari ini ya Mas, kelengkapan dokumen dan apa kekurangan yang kayak konsumen gitu, Mas. Oke, kalau untuk sistem sila desa, kemungkinan kan nanti ada persetujuan dulu approval dari adminnya yang akan diketahui oleh ininya ya, yang dari pihak bersangkutan. Biasanya kalau misalnya memang ada yang kurang, entah mungkin dalam proses surat itu ada data yang tidak jelas atau mungkin rancu, tidak atau tidak relevan. Biasanya nanti untuk hal itu
akan ada namanya, biasanya ada menu ya, menu di situ ya, dan biasanya ada pemberitahuan terlebih dahulu untuk melengkapi dokumen. Kalau yang misalnya dalam kasus seperti itu. Tetapi kalau untuk kasus yang agak sedikit sensitif mengenai data diri atau bagaimanapun, itu pasti biasanya harus ada surat nanti. Seperti itu. Oh, Mm-mm. berarti memang ada revisi ya Pak. Mas ya, untuk tujuan lanjutannya ya, kelengkapan dokumen atau kop surat tadi ya Mas ya. Betul sekali. Oke, siap. Terima kasih banyak Pak Bekas, Eli, dan Mbak Beni. Untuk pertanyaan selanjutnya akan diajukan oleh Mas Iqbal ya. Baik, terima kasih. Ya, Mas Berkat dan Mbak Penny, izin bertanya. Untuk notifikasi yang dikirim kepada masyarakat itu kan melalui WhatsApp dan email. Nah, dari pihak desanya sendiri, apakah sudah memiliki layanannya atau kami sebagai pengembang yang akan menyediakan layanan tersebut? Untuk saat ini, belum sih Mas. Itu baru wacana ya. Jadi mungkin nanti itu bisa dikembangkan oleh pihak pengembang. Jadi nanti eh, akan ada fitur notifikasi. Jadi nanti otomatis apabila ada eh, pemberitahuan, tracking ataupun penolakan itu nanti eh, akan ada notifikasi melalui WA kepada si pengaju itu tersebut. Oke, baik Pak. Paling ada satu lagi nih pertanyaan. Untuk jadi siapa sih yang berwenang untuk mengelola data master seperti jenis surat dan data persyaratan dokumentasi pada aplikasi Sila Desa ini? Itu nanti kalau untuk yang mengelola nanti administratornya Mas. Jadi mungkin nanti ada petugas yang diberi aktor sebagai administrator. Jadi nanti mereka diberi kewenangan untuk menambah, mengubah, ataupun menonaktifkannya. Tapi nanti pada fitur tersebut, pada aktor tersebut nanti juga ada lognya. Jadi nanti otomatis akan ada track recordnya gitu. Oke, baik Mbak Notit. Mungkin jadi kami dari tim pengembang sudah mencoba merancang sistem Sila Desa ini, baru UI-nya saja sih. Jadi pertama yang kami berikan itu ada halaman login dengan komponen utama, input email atau NIK, lalu ada input kata sandi juga dengan tombol bisa menampilkan atau menyembunyikan sandi, lalu juga ada opsi ingatkan saya, lalu juga ada fitur lupa password, lalu selain kita bisa masuk menggunakan email dan nick, kami juga memprovide untuk masuk menggunakan Google, lalu selanjutnya kami juga menyediakan dashboard masyarakat. Adapun tujuannya halaman ini untuk dashboard utama masyarakat setelah login untuk menampilkan ringkasan layanannya. Adapun ringkasannya seperti total permohonan yang diajukan masyarakat, lalu ada permohonan aktifnya, lalu ada total permohonan yang sudah selesai, lalu ada juga total permohonan yang sudah ditolak. Lalu ada juga list apa namanya permohonan saya atau permohonan pengajunya seperti itu. Lalu ada juga list notifikasinya. Lalu setelah itu kami juga memprovide formulir untuk pengajuan suratnya. Berikut halamannya. Jadi untuk mengajukan surat ini ada form input NIK, lalu ada nama lengkapnya, lalu ada tempat dan tanggal lahir, jenis kelamin, nomor telepon atau WhatsApp, email, lalu alamat, lalu jenis surat yang ingin diajukan, lalu keperluannya apa seperti itu. Baik, untuk selanjutnya mungkin akan dilanjut oleh rekan saya, Fikri. Oke, baik. Terima kasih. Nah, pada lanjutan, pada bagian yang verifikasi pengajuan surat, di sini di sini ada untuk pengajuan suratnya ya, Mas, sama Mbak Penny. Untuk detail permohonannya, di sini ada no pengajuan, lalu jenis suratnya, lalu ada tanggal pengajuannya, pemohonnya siapa,
nik, alamat, terus keperluannya, lalu nomor handphone, email. Nah, dan juga untuk data pemohonnya, Mas, seperti misalkan yang lagi data pemohonnya ini yaitu seperti Andi Saputra, tepat dan tanggal lahirnya, jenis kelaminnya, kerjaannya. Lalu ada catatan juga, catatan pemohon, ada catatan verifikasi juga. Di sini ada juga untuk tampilan status permohonannya, seperti pengajuan, verifikasi petugas, persetujuan kepala desa, penertiban surat, selesai. Ada juga untuk dokumen persyaratannya dan verifikasi data serta aksi verifikasinya. Di sini juga ada bagian untuk simpan draft, lalu simpan dan lanjutkan. Nah, untuk yang di bagian selanjutnya, Mas, ada bagian untuk dashboard kepala desa. Nah, tujuannya ini untuk memantau nih, Mas, administrasi layanannya yang masuk ke kepala desa. Jadi di dashboard kepala desa ini ada total pengajuan yang diajukan masyarakat, ada selesainya berapa, prosesnya berapa, ditolaknya berapa, lalu ada grafik pengajuan bulanan. Nah, grafik pengajuan bulanan ini untuk mengetahui berapa banyak pengajuan permohonan yang dilakukan selama 1 bulan. Lalu ada juga jenis surat terbanyaknya. Nah, di sini seperti jenis surat terbanyak itu surat keterangan domisili. Lalu yang kedua surat keterangan usaha. Ini untuk jenis surat terbanyaknya. Ada juga grafik pie chart untuk status pengajuannya seperti selesai, proses, ditolak, berapa persen. Lalu ada pengajuan terbaru. Nah, ini pengajuan terbaru yang masih seperti proses verifikasi, menunggu persetujuan. Ini diambil dari 5 data terbaru. Lalu di kinerja pelayanan selama 30 hari terakhir, di sini ada sebanyak 95 surat selesai, 2,5 harian atau proses 2,5 jam selama harian itu prosesnya dikerjakan, 342 masyarakat dilayani, lalu 98% tingkat kepercayaan atau kepuasan dari masyarakat yang mengajukan permohonan. Lanjut untuk yang ke halaman riwayat dan unduh surat. Nah, di halaman riwayat dan unduh surat ini menampilkan beberapa tampilan seperti ada filter untuk cari pengajuan, status, jenis surat, tanggal, lalu ada list table untuk data pengajuan riwayat atau unduh suratnya. Nah, data pengajuannya yang di sebelah kanan ada tulisan surat siap diunduh dengan ada keterangan pengajuan, jenis surat, tanggal pengajuan, tanggal selesai pemohon, nik, alamat. Nah, surat yang diterbitkan ini berupa sebuah file PDF atau sejenisnya, ini bisa diunduh dan ada catatannya juga. Untuk mengajukan surat baru juga bisa di halaman lewat dan unduh surat. Mungkin ini UI ya, Mas, dari tampilan dan Mbak Beni dari tampilan Sila Desa ini. Kalau ada yang kurang atau mau ditambahkan, seperti Kak Teli dan Mbak Beni. Silahkan Mas Eli. Monggo Mas Eli Kalau dulu. jelas sekali kenapa kalau misalnya dilihat dari UI-nya, user interface-nya, semua yang diperlukan itu ada. Dan yang paling penting kan di sini setiap nomor pengajuan itu dilengkapi dengan tanggal pengajuannya, statusnya, dan ya semua data dia lengkap di sini. Dan ada satu yang menurut kami cukup bagus ya. Di sini ada opsi butuh bantuan. Karena kan biasanya beberapa situs dari um, e-governance yang dari sistem informasi layanan desa ini ada ada yang kurang ya. Biasanya nggak ada menu bantuan. Ini kan pasti mempersulit, apalagi kalau mereka hanya menyediakan opsi yaitu menghubungi administrator. Nah, pastinya itu kan susah ya. Tapi kalau misalnya ada butuh bantuan, mungkin walaupun hanya ada berupa tidak selalu live chat atau hanya mungkin AI sebagai AI saja, tapi kan itu juga sudah cukup membantu. Jadi saya rasa ini yang paling menonjol ya, ada butuh bantuan ini ya. Jadi kalau misalnya ada kesulitan, pastinya jauh lebih mudah ketimbang harus chat chat beberapa pihak terlebih dahulu seperti itu.
Baik, Mas Bukan. Terima kasih atas feedbacknya ya. Oke, kalau untuk yang butuh bantuan tadi memang kami membutuhkan beberapa untuk di chatbot ya. Jadi kalau misalkan memang dibutuhkan bantuan dari pemohon masyarakat itu bisa langsung tanpa perlu harus WhatsApp langsung ke petugas terkait gitu. Jadi bisa diinfokan terlebih dahulu gitu dari si webnya ini kalau misalkan permohonannya atau ininya sedang diproses gitu Mas. Baik, terima kasih nih Mas Burkat, lalu dan Mbak Penny ya atas waktu yang diberikan nih untuk diskusi kali ini. Dari Mas Bal ada tambahan? Cukup dari saya, Mas. Oke, dari Mas Berkat Eli dan Mbak Penny ada yang perlu ditambahkan atau ditambahkan kembali? Sudah Mas, saya Gimana? rasa cukup. Aku juga cukup Sudah karena semuanya cukup. sudah memenuhi Mm-mm. ya komponen-komponen yang dibutuhkan sudah memenuhi semua. Iya, betul. Udah sesuai mencakup requirement-nya lah. Oke, Udah siap. bagus. Baik, baik Mbak Penny ya dan Mas Berkat Eli, terima kasih atas waktu yang diberikan pada malam hari ini terkait diskusi dari Sila Desa ini. Kurang lebihnya mohon maaf nih Mas Berkat dan Mbak Penny ya. Selamat malam ya. Terima kasih banyak. Oke. Kasih juga, mari.